Assalamualaikum Ibu Arifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini mungkin saya minta maaf sebelumnya ya Ibu Arifah, mengganggu waktunya. Tidak sibuk? Oh, tidak. Rencana saya mau observasi di kelas Ibu Arifah. Tapi sebelumnya kita mau bincang-bincang dulu tentang observasi tersebut. Ya, jadi saya akan observasi di kelasnya Ibu Arifah. Kira-kira menurut Ibu Arifah hal-hal apa yang perlu untuk di observasi atau dilihat dari kompetensi yang Ibu Arifah miliki sebagai seorang guru? Hal-hal yang harus diperhatikan kompetensinya. Ketika Ibu Arifah mengajar, mungkin selama ini Bu Arifah merasa bahwasanya saya itu kurang dari sini atau kurang dari sini. Kira-kira dari dalam hal apa seperti itu? Nanti mudah-mudahan saya bisa bantu dengan observasi ini. Ada mungkin hal-hal yang bisa saya jadikan masukan-masukan untuk Ibu Arifah untuk lebih baik ke depannya. Oh iya. Kalau dari soal kekurangan saya mengajar itu mungkin penguasaan kelas. Kemudian siswa biasa merasa jenuh kalau belajar. Ya, jadi kurang motivasi untuk belajar, kurang semangatnya. Ya. Jadi Ibu Arifah merasa Ibu Arifah itu kurang biasa menguasai kelas, kemudian siswa biasa merasa jenuh, kurang termotivasi untuk belajar seperti itu ya. Nah, dari pembicaraan kita ini Ibu Arifah kira-kira apa yang Ibu Arifah harapkan ya dari percakapan kita ini nanti ya, apa yang Ibu Arifah harapkan? Ya, mungkin setelah diberikan masukan bagaimana supaya kelas saya nanti itu bisa menjadi membuat siswa termotivasi dan semangat untuk belajar, ya tidak merasa jenuh lagi. Ya, jadi Ibu Arifah mengharapkan setelah kita mengadakan bincang-bincang ini, ya Ibu Arifah mungkin mendapat ide ya untuk bisa membuat kelasnya lebih bersemangat, siswanya termotivasi seperti itu ya. Iya. Kalau dari Ibu Arifah sendiri melihat dari Ibu Arifah tadi kan kurang penguasaan kelas, ya. Kira-kira apa yang menyebabkan Ibu Arifah kurang menguasai kelas? Ya, mungkin karena kurang penggunaan metode, ya. Kemudian kurang dalam mendampingi atau membuat siswa merasa senang terhadap pembelajarannya. Ya, jadi menurut Ibu Arifah kurang penggunaan metode dalam pembelajaran ya, sehingga siswa kurang bersemangat atau kurang senang dalam pembelajaran. Nah, kalau nanti insya Allah ya kita akan observasi kira-kira apa yang Ibu Arifah sudah siapkan untuk bisa diobservasi nanti, bisa lebih menguasai kelas, bisa lebih membuat anak-anak senang. Ya, bisa mungkin ketika belajar saya harus menggunakan metode yang bisa membawa anak atau siswa menjadi merasa nyaman dengan pembelajaran yang dilakukan, ya seperti bisa membawa siswa ke tempat yang tidak membuat merasa bosan, ya, ke tempat yang baru. Misalnya nanti di pembelajaran itu saya membawa ke halaman sekolah dengan melihat pohon-pohon sebagai media pembelajaran. Ya, medianya. Ya, karena ini berkaitan dengan pembelajaran yang akan saya bawakan nantinya. Oh iya, Masya Allah. Jadi Ibu Arifah sudah mempersiapkan nanti siswanya diajak ke luar ya, pembelajaran outdoor. Ya, jadi kontekstual betul ya ketika kita memperlihatkan ke anak-anak, Masya Allah. Selain ya metode yang sudah Ibu Arifah pikirkan akan dibawa anak-anaknya keluar, apa-apa lagi yang sudah Ibu Arifah persiapkan? Ya, ketika
siswa sudah di luar, ya kemudian saya pernah mengajak siswa masuk kembali di dalam kelas. Kemudian setelah itu saya akan membagi siswa saya menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok itu saya akan buat berdasarkan minat siswa, ya misalnya minat siswa terhadap makanan atau buah-buahan akan dikelompokkan menjadi satu, yang minat buah ini dikelompokkan menjadi satu, ya seperti itu. Iya, Masya Allah, sangat bagus sekali ya kedengarannya. Jadi Ibu Arifah sudah mempersiapkan nanti setelah dari luar kembali masuk ke dalam kelas, kemudian nanti dibagi kelompok dengan berdasarkan minat siswa ya. Iya. Dari persiapan-persiapan yang Ibu Arifah sudah susun, apa yang sudah ada? Ya misalnya pembelajarannya atau medianya, mungkin apa-apa yang sudah ada? Bisa medianya sekarang misalnya nanti itu kan belajar tentang mengukur benda, berarti medianya itu adalah alat ukur ya, seperti liter atau meteran, ya, bisa dijadikan sebagai media. Selain media, meteran dan sebagainya yang tadi sudah Ibu Arifah siapkan ya, mungkin ada yang lain, hanya membuat perangkat pembelajaran atau ya FPP misalnya ya sebagai panduan, atau ada yang lain-lain yang Ibu Arifah masih butuhkan? Ya kalau masalah RPP ya itu sudah tentu ya, digunakan selama pembelajaran, itu adalah acuan kita dalam mengajar. Menurut Ibu Arifah, siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu Arifah untuk mempersiapkan ini persiapan observasi ini? Siapa yang Ibu Arifah percaya bisa membantu atau mengingatkan ya supaya betul-betul persiapannya dalam observasi ini bisa lebih baik gitu? Teman-teman guru mungkin. Iya, jadi teman-teman ininya ya, teman partner kelasnya ya, insyaallah ya. Nah, baik Ibu Arifah, kapan kira-kira kita bisa observasi di kelas Ibu Arifah? Kira-kira di tanggal 13 Januari 2023 bisa. Tanggal 13 berarti besok ya? Dari Jumat ya? Iya. Baik, jadi Ibu Arifah siap ya, besok insya Allah kita akan observasi. Dan setelah observasi nanti kita juga akan jadwalkan kembali untuk pertemuan kelas observasi untuk bisa sama-sama mengevaluasi, merefleksi apa-apa yang perlu diperbaiki. Mungkin kita bisa atur jadwalnya sekalian gitu ya, setelah tanggal 13 besok ya, kapan kira-kira bisa pas observasi, bisa juga langsung hari Sabtu atau mungkin kapan Ibu Arifah lowong? Mungkin bisa di hari Senin. Oh ya, hari Senin ini ya. Jadi kita observasinya nanti di hari Senin ya, insya Allah. Iya, baik, terima kasih banyak Ibu Arifah sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami ya, dengan saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu sedikit apa yang saya pahami, bisa berimbas kepada Ibu Arifah dan bisa lebih memperbaiki pembelajaran ke depan ya, khususnya dalam penguasaan di kelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kemudian apa lagi? Ya, kita akan belajar tentang panjang pendek suatu ada pada ya. Kita akan belajar tentang panjang
ini berapa? 20. Ya, nadanya yaitu ada kuat, lemah, kemudian panjang, pendek. Apalagi? Nah, jadi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, insyaallah. Ya, alhamdulillah ya. Saya sudah melakukan observasi di beberapa hari yang lalu di kelasnya Ibu Arifah, masya Allah. Saya sudah melihat bagaimana Ibu Arifah mengajar dan alhamdulillah apa yang sudah kita bicarakan di observasi kemarin itu masya Allah sudah nampak terlihat ya. Di kemarin apa saja yang mau dikembangkan Ibu yang supaya observasi? Di situ saya akan mengembangkan bagaimana murid-murid saya bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Iya, jadi kemarin kalau saya bisa lihat yang pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa juga ya Bu ya. Iya, dan alhamdulillah itu sudah nampak terlihat masya Allah. Iya, di percakapan pasca observasi ini Ibu insya Allah kita akan kembali yang mengingat ini dan mungkin ada tujuan tersendiri dari yang Ibu Arifah harapkan ya, nanti di percakapan ini. Ya, kalau dari percakapan ini yang saya harapkan adalah bisa memotivasi saya untuk bagaimana menjadi guru yang bisa membuat siswa merasa nyaman ketika belajar. Iya, insya Allah ya, mudah-mudahan yang Ibu harapkan nanti bisa tercapai. Iya, baik Ibu Arifah. Tadi di waktu observasi kemarin saya sudah melihat Ibu Arifah sudah mengajak siswanya keluar ya, sudah terlihat siswanya senang dengan pembelajaran di kelas. Nah, kalau menurut Ibu Arifah sendiri, apalagi yang kira-kira Ibu Arifah bisa kembangkan untuk lebih bagaimana menjadikan pembelajaran itu lebih menarik bagi anak-anak? Ya, jadi di sini tuh saya akan mencoba untuk memahami siswa saya dengan melihat gaya belajarnya dan bagaimana kecepatan belajarnya mereka masing-masing. Ya, jadi Ibu Arifah ingin melihat bagaimana gaya belajarnya dan gaya belajar itu dijadikan sebagai ya, cara untuk bagaimana pembelajaran berjalan ya, misalnya disesuaikan dengan gaya belajarnya seperti itu Bu. Iya, kalau spesifiknya Bu, kalau untuk sekitar 6 bulan ke depan atau mungkin ini kan sudah berapa
waktu lagi kita semester ya dalam sebelum semester ini apa rencana yang konkret ya, rencana konkret yang ingin Ibu Arifah lakukan? Kami itu mengakomodir ya itu mengakomodir gaya belajarnya siswa. Oh iya, jadi di akhir semester ini Ibu Arifah betul-betul ingin mengakomodir gaya belajar siswa dalam pembelajaran ya. Iya, Masya Allah. Kira-kira apa indikatornya kalau mereka sudah betul-betul atau Ibu sudah bisa mengakomodir gaya belajarnya siswanya Ibu Arifah nanti? Indikatornya itu semua siswa saya paham dengan apa yang saya ajarkan. Mereka merasa nyaman terhadap pembelajaran tersebut. Iya. Jadi indikator keberhasilannya menurut Ibu Arifah kalau anak-anak sudah paham ya apa yang Ibu Arifah jelaskan dengan mempertimbangkan gaya belajar mereka. Nah, kira-kira kalau di sekarang kalau misalnya ada saya kasih pilihan ya rentan dari 0 sampai 10 ya, dengan 0 itu kalau belum dilakukan sama sekali, kalau 10 itu berarti Ibu Arifah sudah maksimal dalam memanfaatkan gaya belajar anak-anak untuk pembelajaran dan mereka bisa memahami yang Ibu Arifah sampaikan. Kira-kira Ibu Arifah berada di skala berapa? Mungkin 6. Oh, masih di angka 6 ya. Angka 6 yang Ibu Arifah sebutkan ini kira-kira penjelasannya bagaimana? Misalnya angka 6 itu yang bagaimana? Bisa dijelaskan? Ya, karena sampai saat ini saat proses belajar mengajar saya masih mengakomodir siswa saya, mengakomodir 3 tingkatan pemahaman siswa saya, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Ya, saya iya, jadi untuk sementara ini Ibu Arifah baru bisa melihat yang mana yang mudah, yaitu yang satu kelompok, yang mana yang tidak terlalu, dan yang mana yang sulit. Jadi belum sampai pada taraf untuk berpikir kritis gitu ya. Ya baik. Kalau di beberapa bulan ke depan ini sebelum akhir semester 2, kira-kira Ibu Arifah mau ke angka berapa? saya usahakan ya ke 8. Iya, angka 8. Misalnya angka 8 itu yang bagaimana ini indikasinya? Ya, itu tadi setelah pemahaman itu, tingkatan pemahaman ya, kita bisa mengakomodir ya bagaimana gaya belajar siswa itu betul-betul sesuai yang saya ajarkan, itu memperhatikan gaya belajar siswa saya. Jadi Ibu ingin meningkatkan menjadi angka 8 ya, seperti apa sih angka 8 yang Ibu pikirkan? Bagaimana saya bisa mengakomodir gaya belajar siswa saya dan percepatan belajar siswa saya. Saya pun mempersiapkan proses belajar itu. Jadi yang akan dilakukan itu bagaimana murid-muridnya atau murid-muridnya Ibu Arifah itu bisa menangkap ya apa yang Ibu Arifah sebutkan ya, dengan tadi pengelompokan berdasarkan gaya belajarnya. Iya baik. Nah untuk melakukan ini semua ya ada tidak hal-hal yang Ibu Arifah pikirkan ya selain tadi masalah gaya belajar, ada tidak hal-hal yang Ibu Arifah pikirkan supaya bisa betul-betul lebih memaksimalkan pembelajaran di kelas Ibu Arifah? Biasanya saya melakukan melihat situasi siswa di dalam kelas. Misalnya ada siswa yang suka bercerita, maka saya rolling tempat duduknya untuk siswa yang suka bercerita ini saya dudukkan dengan siswa yang diam-diam, supaya ketika saat pembelajaran tidak ada yang dia temani bercerita, sehingga dia bisa fokus kembali kepada pembelajaran. Oh, insya jadi ya, hal yang lainnya yang biasa Ibu Arifah lakukan adalah merolling yang bagi siswa yang sering cerita sama sini, dia pasangkan dengan yang lain sehingga ketika belajar dia lebih fokus ya, tidak ada lagi temannya bercerita. Lakukan hal tersebut. Bisa mungkin 2 pekan ke depan. Jadi 2 pekan ke depan Ibu Arifah sudah bisa ya mungkin tidak terlalu lama, mungkin kalau 2
kami baca untuk melakukan ide-ide yang sudah Ibu Arifah kita sampaikan. Kapan kira-kira bisa diaplikasikan langsung di kelas? Bisa mungkin 3 hari ke depan. Perlu persiapan ya Bu ya. Iya, Masya Allah. Selain Ibu Arifah sendiri, siapa yang bisa membantu Ibu Arifah untuk bagaimana betul-betul bisa komitmen untuk melakukan ide-ide yang tadi sudah Ibu Arifah sampaikan? Bisa begitu saja. Iya bisa ya, kalau ke saya itu insya Allah siap ya. Yang penting kita bisa komunikasi dan bisa sama-sama belajar ya, tentu saja untuk menurunkan yang terjadi sesuatu. Iya, baik Ibu Arifah, apa saja yang bisa Ibu Arifah simpulkan dari percakapan kita ini? Terima kasih agar betul-betul dalam menghadapi siswa yang berbeda-beda ya. Refleksikan dari diri Ibu Arifah sendiri dalam pengajaran. Kita ingat-ingat kemarin waktu belajar di kelas itu bagaimana Ibu Arifah mempersiapkan diri, kemudian menghadapi siswa yang belajar foto dengan media-media yang ada. Apa yang Ibu Arifah bisa refleksikan bahwasanya dari diri kita aja di pembelajaran itu, waktu pembelajaran pada saat itu. Iya baik, terima kasih banyak Ibu Arifah atas waktunya. Yang mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi dalam perbaikan pembelajaran kita